Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Engkau sudah memberikan kami waktu, kami masih hidup, kami masih bernafas, tanda bahwa kami diberi kesempatan Tuhan untuk sama-sama kami menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bentukan Tuhan, sehingga kelak ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami semua boleh mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan selama kami dalam hidup ini. Memberkati Pastor Oki Ototo, juga semua kami yang akan mendengar pelajaran malam hari ini, sehingga kami semua boleh dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, namun terlebih kami boleh hidup dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Inilah syukur kami Bapa, Engkau menolong kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka dengan demikian, dengan kasih kami serahkan mic ini ke Pastor Oki Oto-Oto. Silakan Pak. Shalom, selamat malam semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Bible Study untuk melihat sejarah gereja. Ini merupakan satu materi yang sebenarnya banyak sekali dan juga banyak variasinya juga, karena kita mempelajari satu sejarah di mana ada banyak nama, ada banyak tempat, ada banyak tahun, ada banyak peristiwa, dan mungkin artinya tidak mungkin saya bisa mengingat semuanya, sehingga dalam materi-materi yang diberikan mengenai sejarah gereja, maka saya mengambil satu poin-poin terpenting saja, ya. Jadi bahkan poin-poin pentingnya aja mungkin ada yang terlewat. Poin terpenting sehingga kita bisa melihat perjalanan sejarah gereja sampai dengan masa kita sekarang ini, ya. Mengapa terbentuk gereja, ya, seperti yang kita lihat, ya, pada masa sekarang ini, ya. Paling tidak akan memberikan kita pemahaman dan pemahaman mengenai sejarah gereja, kiranya bisa semakin, ya, membuat gereja ini murni, ya, dan juga semakin membuat kita juga paham mengenai, ya, adanya perbedaan-perbedaan denominasi ataupun pengajaran dan semuanya. Ya, saya akan share screen sebentar. Oke. Ya, jadi materinya cukup banyak dan variasi bukunya juga macam-macam. Kadang-kadang ada satu penulis menulis hal yang lain dan satu penulis menulis lagi hal yang lain, begitu ya. Walaupun dalam peristiwa yang sama, tapi kadang-kadang ada dua varian yang ditulis. Tetapi ya kita melihat yang terpenting, ya. Jadi mulai dari kata sejarah atau history, ya, adalah satu penelitian ilmiah peristiwa-peristiwa berkaitan dengan tindakan dan pengalaman manusia secara kronologis di masa lalu, untuk kemudian kita bisa menemukan kebenarannya. Dan untuk sekarang, pada saat, ya, media sosial ini ada, menjadi semakin sulit lagi, ya. Oleh karena itu saya lebih banyak bergantung kepada buku-buku yang memang dulu dikeluarkan, ya, dari buku Eusebius, ya, The Church History. Memang ini adalah orang Kristen yang kemudian menulis sejarah gereja dari abad pertama sampai abad yang keempat, ya. Dan juga tulisan-tulisan atau buku-buku yang ditulis sebelum, ya, media sosial ini merebak, ya. Karena di media sosial sudah banyak sekali, ya, catatan-catatan sejarah yang kita sulit menelusuri, begitu ya. Dan akan banyak sekali hoax-hoax dan semuanya. Ya, kemarin
dikirimi video, video mengenai Perdana Menteri Irak yang adalah wanita dan dia beragama Kristen. Itu satu hal yang dibilang hoax. Tapi kalau ada yang itu silakan, tapi itu hoax. Ya, kita lihat sejarah gereja. Jadi ini masalah sejarah, ini berkaitan dengan sumber yang kita ambil soalnya. Dan sumber yang kita ambil itu kadang-kadang sulit untuk validasinya. Tapi kalau kita lihat sejarah gereja, maka sejarah gereja dibagi biasanya menjadi dua. Satu, sejarah gereja melihat institusi daripada gereja ini sendiri, yaitu mempelajari para teolog, orang-orang, ataupun sekolah-sekolah, lembaga sepanjang sejarah ya, berkaitan dengan gereja dan pengajarannya. Ya, jadi melihat institusinya yang pertama. Yang kedua, ada melihat doktrinnya, mempelajari pemikiran-pemikiran doktrinal yang jatuh bangun pada periode kehidupan gereja sepanjang abad. Jadi biasanya dalam kita mempelajari sejarah gereja, ada dua hal ini yang bersangkutan. Karena dua hal ini tentu bersangkutan antara orang yang kemudian memiliki pandangan teologi tertentu, sehingga pandangan teologinya akhirnya kemudian dipakai oleh gereja-gereja tertentu, dan itu kemudian apakah itu tersebar, ya, pengajaran tersebut, ya, ataupun pengajaran tersebut ternyata ya dianggap salah oleh gereja yang lain, sehingga pandangan tersebut akhirnya tidak populer. Kadang-kadang walaupun benar, tapi ya kalau nggak populer ya kadang-kadang dianggap salah. Ya, ini dua hal mengenai sejarah gereja. Ya, untuk abad pertama sampai abad ketiga kemarin kita sudah melihat beberapa nama-nama orang, khususnya mulai dari para rasul, ya, rasul-rasul Kristus yang kemudian mendengar ajaran dari Kristus dan menyebarkan ajaran dari Kristus ini, mulai dari para rasul, lalu kemudian murid-murid daripada para rasul seperti Timotius, Titus, ataupun Markus, ya. Mereka adalah generasi setelah para rasul, walaupun mereka hidup bersama-sama dengan para rasul, menjadi saksi mata bagi para rasul, bagi tulisan-tulisan para rasul. Maka abad kedua tahun 100-an ini mulai dengan bapak-bapak apostolik. Ini adalah murid-murid daripada para rasul yang ya ada yang kemungkinan tercatat, tapi kebanyakan ini tidak tercatat di dalam Alkitab kita, ya, seperti Clement, Ignatius, Polikarpus, Papias, Quadratus. Ini orang-orang yang memang terkenal, tulisan-tulisannya juga sudah banyak. Artinya kita bisa melihat tulisan-tulisan daripada bapak-bapak apostolik ini dan kita bisa mempelajari pemikiran-pemikiran mereka. Dan abad ketiga tahun 200-an ke atas ini bapak-bapak apologet, ya, mereka yang kemudian menjadi pembela-pembela daripada doktrin Kristen. Ya, ini makin banyak lagi, ya. Walaupun namanya juga kadang-kadang ada yang sama tetapi berasal daripada daerah yang lain, ya. Baru nanti abad keempat kaum teolog ini dan bapak-bapak gereja anti gnostik, ya, karena pengajaran gnostik yang muncul di abad kedua dan abad ketiga yang ingin menggantikan pengajaran daripada para rasul. Ya, ini sekilas mengenai bagaimana perkembangan daripada bapak-bapak gereja, ya, walaupun di sini tidak terlihat ajarannya, tapi ini adalah orang-orang yang biasa diangkat namanya dalam kita melihat sejarah gereja. Nah, gereja masa bapak-bapak apostolik ini abad 2, abad 3, ini ada pengaruh daripada Kaisar Konstantin yang naik tahta tahun 306 dan meninggal tahun 337. Ya, jadi sebelumnya abad pertama sampai abad ketiga
itu gereja ada di dalam tekanan. Gereja tidak bebas dan orang-orang yang menjadi anggota gereja atau yang percaya kepada Kristus, ya mereka mengalami penganiayaan. Sampai kemudian Konstantin tahun 306 dia naik tahta dan dia kemudian ya banyak yang mengatakan kemudian dia menjadi percaya dan tahun 312 sampai 313 ya atau 313 dia berperang. Dan peperangannya itu sebelum peperangan itu dia semacam mendapat mimpi dan dia mendapatkan mimpi untuk kemudian menggunakan simbol hero. Ya, simbol ini merupakan singkatan daripada Kristus ya. Nah, jadi simbolnya huruf X lalu seperti huruf P begitu ya, antara huruf P dan huruf X ya. Ya, jadi dua huruf dalam bahasa Yunani Hi dan Rho yang membentuk singkatan ya Kristus. Nah, setelah beliau menang, maka ada yang namanya Edict of Milan. Nah, di dalam Edict of Milan ini ya Februari 313, maka orang Kristen dia mendapatkan kebebasan untuk bisa memeluk keyakinannya tanpa kemudian dianiaya. Ya, ada yang menyalah tafsirkan bahwa Edict of Milan ini merupakan bentuk daripada agama negara. Artinya Kristen dianggap ya diangkat menjadi agama negara, tetapi belum. Nanti agama negara itu oleh kaisar selanjutnya, Edict of Thessalonica, Kaisar Theodosius ya, tahun 380-an. Tapi Edict of Milan ini sudah membuat ya, banyak orang Kristen itu bebas dari aniaya. Orang-orang yang kemudian hartanya diambil, mereka bisa mendapatkannya lagi, tanahnya, ya. Dan para imam boleh dikatakan mendapatkan ya, banyak keleluasaan dan banyak orang yang kemudian memberi kepada para imam pada saat itu. Dan masa ini satu masa yang sifatnya cukup mendadak sebenarnya bagi orang Kristen. Ya. Karena ada 3 masalah yang muncul. Sekarang Kristen diterima oleh negara. Dan boleh dikatakan negara pada saat itu ya Kekaisaran Romawi di bawah Konstantin ini cukup berjasa dalam kekristenan. Sehingga bagaimana nanti orang Kristen melihat wewenang negara di dalam gereja? Apakah kemudian negara bisa campur tangan kepada gereja, ya, bisa mengubah arah gereja, bahkan juga mungkin negara akan mempengaruhi doktrin-doktrin gereja. Ya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah sifat daripada gereja itu sendiri. Ya. Apakah gereja bisa masuk di dalam politik misalnya? Ataukah gereja akan mempengaruhi ya arah daripada kekaisaran atau pemerintahan yang ada pada saat itu ya. Ataukah gereja harus benar-benar terpisah dari dunia ini ya dan tidak mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi gereja adalah rohani sifatnya. Apakah gereja bisa ya, ikut campur tangan juga di dalam pemerintahan? Dan yang ketiga ini berkaitan dengan doktrin daripada gereja sendiri ya, definisi doktrinnya. Nah, gereja yang ortodoks itu harus seperti apa? Jadi doktrinnya apakah nanti bisa dikuasai atau tidak ya. Dan pada akhirnya ya, oleh karena adanya masalah-masalah ini muncul, maka muncul di sini kaum-kaum biara. Artinya orang-orang yang kemudian memang memisahkan benar-benar dari negara, lalu kemudian
Mereka membangun komunitasnya sendiri yang terpisah bahkan dari dunia luar. Mereka merasa bahwa sifat gereja adalah rohani, maka mereka harus selalu berkaitan dengan hal-hal yang rohani dan tidak boleh bersinggungan dengan hal-hal dunia sana. Sehingga terbentuklah pada abad ke-4 ini, terbentuklah yang namanya biara-biara. Biara-biara yang ada pada saat itu. Ada bapak gereja yang kontra. Salah satunya Tertullianus. Tertullianus ini tidak setuju dengan gereja itu bercampur dengan negara. Ya. Dan dia sangat menentang. Tapi ada bapak gereja Eusebius ini, nama Eusebius ini banyak. Mungkin ada 10 bapak gereja namanya Eusebius. Kadang-kadang bingung juga gitu. Jadi nama Eusebius ini uskup di Kaisarea, dia lebih pro. Bahkan dia menganggap bahwa pemerintahan Kekaisaran Romawi inilah yang akan nanti menjadi cikal bakal daripada kerajaan Allah yang ada di dunia, yang akan menegakkan kerajaan Allah yang ada di dunia. Ini salah satunya, ya, bapak-bapak gereja yang menentang, tetapi juga ada yang mendukung. Ya. Dan itu yang kemudian berdirinya biara-biara Kristen. Monastri-monastri itu kemudian berdiri. Nah, gereja dalam kondisi damai ini, ya, dan kalau kita lihat di tahun 381 itu paling tidak ada 5 kepatriakan atau 5 gereja induk yang cukup besar. Roma, Alexandria, Konstantinopel, Antioquia. Ini yang dominan, yang 4. Dan juga ada dari Yerusalem. Tapi yang paling berpengaruh adalah Roma, Konstantinopel, Alexandria, dan juga Antioquia. Jadi setelah masa damai, maka persebaran gereja ini semakin mudah. Ya, apalagi tahun 380-an itu sudah menjadi agama negara. Ya. Gereja makin banyak berdiri di mana-mana. Kita kemarin melihat di akhir daripada abad pertama saja, itu gereja sudah ada yang mencapai Inggris, begitu ya. Jadi hierarki uskup semakin banyak. Jadi ada, kalau di dalam Alkitab kita biasanya ada jabatan penilik, ada jabatan penatua, dan ada jabatan diaken. Ini 3 jabatan yang boleh dikatakan dominan di dalam gereja. Tetapi kemudian jabatan penilik atau ya boleh dikatakan bishop ini adalah uskup. Dia nanti di dalam sejarah dia lebih tinggi sifatnya daripada penatua. Ya. Nanti ada uskup kota, ada uskup desa. Ya. Mulai uskup-uskup itu menangani beberapa gereja lokal. Dan mulai gereja yang cukup besar induknya maka mulai dengan kepatriakan, ya, patriark, ya, atau pope, ya, dalam ini diambil dari dalam bahasa Belanda kalau tidak salah, dan itu sama saja dengan papal, ya, papa yang artinya bapak, ya, paus yang artinya bapak, yang dipimpin oleh sebenarnya pada waktu itu ya belum ada sebutan ini, belum ada sebutan paus, ya. Tapi sebenarnya dia adalah pemimpin daripada para uskup. Ya. Ada uskup di Italia, ya, di Roma, di Afrika Utara, ya, di Kartage ini juga termasuk daerah kekristenan yang cukup dominan, ya, di Kartage.
lalu di Alexandria sebelahnya, lalu di Antioquia, dan di Yerusalem. Jadi mereka dipimpin oleh uskup-uskup, ya, boleh dibilang kepala uskup. Dan mereka banyak kemudian mengadakan konsili-konsili gereja. Ya, gereja ini sudah mulai tersebar. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, jangankan di gereja yang berbeda, di gereja yang denominasinya sama, ya. Jadi gereja dalam satu atap, tapi berbeda pimpinannya, berbeda juga mungkin di daerah lain, ya. Mungkin ada gereja A, ya, di Jakarta, lalu ada gereja B di Manado misalnya. Tapi gereja ini dalam pertumbuhannya ternyata setelah kemudian misalnya bertahun-tahun tidak bertemu, lalu kemudian bertemu, maka kemudian ada hal-hal yang kok ada perbedaan, ya. Jadi hanya dari sederhananya seperti itu saja bisa ada perbedaan. Nah, sedangkan kalau ini kita lihat ini gereja-gereja besar, ya, induk, ya, yang ada di wilayah Roma, Konstantinopel, Antioquia, Alexander. Dan mereka bertumbuh bukan cuma puluhan tahun, mereka ratusan tahun ini. Ya. Sehingga ada hal-hal yang memang berbeda di antara mereka. Roma dia pakai bahasa Latin dengan istilah-istilah dan pemikiran yang ada di Roma. Nanti gereja Antioquia dia mungkin menggunakan bahasa Aram dengan pemikiran-pemikiran timur yang ada pada saat itu. Alexandria nanti punya ya pemikiran-pemikiran yang mungkin lain lagi. Nah, bayangkan dengan latar belakang lalu kemudian perbedaan geografi dan juga perbedaan bahasa, lalu kemudian bagaimana menjelaskannya, pemikiran-pemikiran mereka, maka di situ kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama supaya mereka bisa memahami satu dengan yang lain, ya, sehingga banyak sekali konsili-konsili gereja pada saat itu. Jadi semua ini, ya, semua daerah ini masih berkumpul dalam satu tempat. Ya, ini 7 konsili ekumenis yang diterima oleh hampir semua gereja. Nah, setelah ini maka gereja semakin berbeda satu dengan yang lain sehingga mereka tidak mengakui lagi kalau ada gereja yang lain melakukan konsili atau pertemuan. Jadi ini ada 7 pertemuan yang penting dan kalau kita lihat topik di mana mereka ini membahas ya bahasan mereka itu tidak lepas dari Tritunggal dan Kristologi. Nah, jadi mengenai Bapa, mengenai Kristus, mengenai Roh Kudus, ya sedikit masalah eklesiologi, masalah gereja di dalam Konsili Nisea yang kedua. Ya, jadi ini tahun-tahun yang penting dan gereja masih, ya boleh dikatakan masih berkumpul bersama-sama walaupun dalam berkumpul bersama-sama ini ya mereka setuju dalam satu hal tetapi dalam rapat-rapat yang kecil yang lainnya mereka tidak bersetuju walaupun antara Roma dan Konstantinopel ataupun dengan Antioquia banyak tidak setuju ya. Kita lihat yang pertama saja Konsili Nisea karena ini menjadi patokan ya konsili-konsili berikutnya itu hanya varian-varian saja dari yang sudah dirumuskan di dalam Konsili Nisea. Ya ini adalah konsili ekumenis pertama di dekat Konstantinopel Nisea itu di daerah Turki ya. Dan memang diadakan oleh Kaisar Konstantin yang membela agama Kristen dan dianggap menjadi Kristen pada tahun 312 ya. Pada waktu peperangan ya, di mana itu ya? Saya udah baca tapi saya nggak hafal. Di Sungai Berlin kalau nggak salah ya. Bentar.
supaya saya jangan salah. Oh, ya, sudah. Sorry, salah buka. Ya, Konstantinus ini dia ya datanya kehilangan saya. Tapi nanti saya akan cari setelah ini, mungkin setelah ada pertanyaan saya akan lihat lagi. Ya, catatannya banyak jadi saya lupa taruhnya di mana. Setelah tahun 312 Konstantin menang melawan Maximian dari barat ya. Dan kemudian akhirnya dia dianggap sebagai Kristen, walaupun kemudian dia baru dibaptis nanti setelah dia sakit dan kemudian mau meninggal tahun 337. Dan Edict of Milan 313, agama Kristen diakui, disahkan menjadi salah satu ya dari kepercayaan yang ada pada saat itu, dan kemudian mulai dari situ menjadi sangat dominan sekali. Lalu kemudian muncul Arius. Ya, jadi ini permasalahan doktrin Trinitas sebenarnya berkaitan dengan Kristus. Ya. Jadi di sini ada seorang bernama Arius. Nah, karena ada permasalahan ini mengganggu stabilitas negara. Konstantin melihat ini perlu dibenahi. Lalu kemudian memang ini kemudian Kaisar Konstantin lah yang mengadakan konsili ini. Banyak unsur politik di sini untuk menengahi kontroversi Arius. Ya. Jadi memang agak cerita Konstantin ini ada yang mengatakan dia bukan Kristen, ada yang mengatakan dia Kristen, tetapi yang kita mau lihat di sini bahwa apa yang dilakukan untuk kekristenan itu cukup berjasa, walaupun tidak semua itu dari Konstantin. Ya, bukan Konstantin yang mensahkan apa yang ada di dalam Konsili Nisea, tapi para uskup yang ada pada saat itu, khususnya Uskup Alexander dari Alexandria. Nah, ini diundang sebenarnya ada 1.800 uskup di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Jadi bukan gereja ya, 1.800 keuskupan di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Tetapi yang datang ya hanya 200 atau 300 uskup saja dari gereja timur dan gereja barat. Dan kelompok yang hadir bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada kelompok timur, ini dipimpin oleh Eusebius dari Nikomedia yang mendukung Arius. Ini Eusebius dari Afrika Utara ya. Ada yang tadi saya sebutkan, Eusebius yang menulis ya sejarah gereja itu ada di Kaisarea. Nama Eusebius banyak dipakai. Itu pertama. Ada golongan yang kedua adalah golongan uskup Alexander, dari Alexandria. Ya, ini menentang Arius, pandangan Arius. Dan ada golongan di bawah, ini dia, Eusebius dari Kaisarea, yang dianggap kurang mengerti masalah perdebatan ini. Walaupun dia sepertinya agak condong ke Arius. Ada seorang bernama Athanasius pada saat itu. Pada waktu Konsili Nisea, dia masih diaken. Dia adalah sekretaris dari Alexander, uskup Alexandria. Dan pandangan daripada uskup Alexandria adalah Allah itu kekal dan sama dengan Kristus. Jadi Allah memiliki esensi yang sama dengan Kristus. Dan mereka menggunakan istilah homoousios. Dan setelah itu baru Allah menciptakan semua yang ada ya, oleh Kristus, ya, ciptaan alam semesta ini. Nah, pandangan Arius
dia seorang presbiter, seorang imam dari gereja Bangkalis di Alexandria juga. Tahun 250-an dia hidup. Dia menganggap bahwa Allah itu kekal, tetapi Kristus dia diciptakan di dalam masa kekekalan. Jadi Kristus itu punya awal, sedangkan Allah tidak punya awal. Dan Kristus hanya memiliki kemiripan esensinya dengan Allah. Dia menggunakan kata homoi, ousios. Hanya beda i-nya saja, ya. Mirip tetapi tidak sama esensi antara Allah dengan Kristus, ya. Baru kemudian ciptaan yang lainnya ini kemudian diciptakan. Nah, ini menimbulkan banyak perdebatan di dalam gereja, ya. Dan ini diselesaikan di dalam Konsili Nisea tahun 325. Dan hasil daripada pertemuan itu adalah, ya, dari 20 Mei sampai 25 Agustus diadakan, ya, Mei, Juni, Juli, ya, kira-kira Juni, Juli, Agustus, kira-kira 3 bulan ini. 3 bulan mereka ada di dalam konsili dan mereka berdiskusi. Dari 200, ada yang bilang 250 peserta, ada yang bilang 300 sampai 318, ya. Jadi ini dari berbagai sumber yang menyatakan jumlahnya antara 200-an sampai 300-an. Dari peserta yang ada hanya 2 orang yang setuju dengan Arius. Jadi sebenarnya di awal daripada Konsili Nisea ada banyak sekali sebenarnya orang yang mendukung Arius. Tetapi mungkin oleh karena penjelasan-penjelasan di dalam konsili ini, ya, maka pandangan Arius dinyatakan sesat dan Arius dibuang, diasingkan bersama dengan 2 uskup Libya yang setuju dengannya ke Iliria. Dan akhirnya doktrin Trinitas dinyatakan dalam pengakuan iman dalam konsili Nisea ini, ya. Jadi ini menjadi peletakan dasar sebenarnya dari doktrin Trinitas untuk keseluruhan gereja pada saat itu. Walaupun banyak nanti gereja yang masih condong ke Arius, ya. Masih condong ke Arius. Jadi tidak selesai juga sebenarnya dalam Konsili Nisea, ya, untuk doktrin Trinitas bagi semua gereja, ya, tidak semuanya. Ada nanti varian-variannya gitu, ya. Ada nanti kayak misalnya Origenes itu sebenarnya dia yang mencetuskan bahwa Yesus itu dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Itu sebenarnya pemikiran daripada Origenes, ya. Mengenai apa maksud dilahirkan tetapi dia bukan ciptaan, karena Origenes setuju bahwa Yesus adalah Allah, tetapi kemudian pandangannya mungkin agak sedikit juga terpengaruh oleh pandangan dari Philo, orang Yahudi yang memang ada di Alexandria, karena ini memang cara berpikir filsafat Yunani cukup tinggi daerah Alexandria, sehingga ada semacam subordinasi, semacam tingkatan. Ya, Yesus adalah Allah yang memang lebih rendah, ya. Walaupun Yesus itu juga Allah yang tidak memiliki awal, tidak diciptakan. Jadi ada banyak sekali varian-varian seperti itu, ya. Ada banyak sekali varian-varian bagaimana kemudian melihat Yesus itu sebagai Allah, ya. Ini merupakan hasil dan doktrin Trinitas menjadi dasar daripada gereja Ortodoks pada saat itu, dan gereja-gereja lain mereka mencoba supaya bagaimana bisa menafsirkan, ya, atau menjelaskan Kristus dengan, ya, cara yang lain, walaupun mereka sama-sama menekankan bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi bagaimana hubungannya dengan Bapa, bagaimana tingkatannya dan semua, dan mereka mencoba kemudian melihat lagi sehingga ada konsili-konsili berikutnya itu berkaitan dengan misalnya sifat Kristus, ya. Ini Kristus itu punya berapa sifat sih? Ada yang melihat, oh enggak, dia cuma punya 1 sifat saja. Ya, ada yang bilang, oh enggak, dia 2 sifat.
Ada yang bilang, oh dua sifat, tetapi kemudian ya dia tercampur akhirnya menjadi satu sifat. Jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang ya varian-varian yang kemudian mencoba mencari penjelasan-penjelasan mengenai Kristus. Jadi ya memang gereja berusaha untuk bisa menjelaskan Kristus itu dengan jelas gitu. Tetapi idenya tetap sama antara semua gereja ini, ya kecuali mungkin Arius, bahwa Kristus adalah Allah, dia adalah kekal. Tapi bagaimana hubungannya dengan Bapa, bagaimana dengan penciptaan, bagaimana tingkatannya dan semuanya. Dan itu yang kemudian menjadi kontroversi akhirnya. Ya. Ada doktrin Arius, Yesus diciptakan, ya, dia memiliki esensi yang mirip, homoiousios. Ada doktrin Athanasius yang ya nanti setelah Konsili Nisea tidak lama Uskup Alexander meninggal dan digantikan oleh Athanasius, dan Athanasius inilah yang mempertahankan doktrin Trinitas, homoousios. Ya, ini merupakan kesimpulannya, dan doktrin Trinitas dipertahankan, ya, yaitu satu substansi ya, atau esensi dalam tiga subsistensi atau pribadi. Ini menjadi formula umum mengenai Trinitas, walaupun kesulitan adalah mulai menjelaskannya itu ya, yang akan mendapat kesulitan bagaimana menjelaskan ini. Ya. Tetapi perkembangannya, maka setelah konsili abad pertengahan, masa reformasi, ataupun setelah reformasi sampai dengan kita sekarang, maka doktrin Trinitas yang diakui oleh semua gereja, bahkan menjadi salah satu pertimbangan apakah orang itu Kristen atau tidak, itu adalah memegang doktrin Trinitas ini. Ya. Ini sejarahnya cukup panjang lagi nanti kalau mau lihat bagaimana perkembangan dari doktrin Trinitas antara para teolog yang asalnya dari pedesaan dan teolog-teolog yang ada di kota yang pada saat itu mendukung monoteisme Yahudi, tetapi ada satu lagi yaitu logos, teolog logos yang kemudian mendukung pandangan Trinitas, satu substansi tiga pribadi ini. Ya, itu panjang lagi ceritanya. Tetapi paling enggak kita ada tahu bahwa tahun 325 menjadi satu puncak doktrin daripada Trinitas ini dipertahankan. Jadi bukan doktrin yang baru, tetapi apa yang sudah digunakan oleh bapak-bapak gereja abad pertama sampai abad yang ketiga. Ya. Dan permasalahannya hanya di masalah misalnya istilah Trinitas. Ya. Jadi kalau bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua, dia menggunakan formula yang ada dalam Alkitab, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, itu formula yang selalu dipakai. Ya. Tapi kemudian nanti dari Tertullianus lah mulai ada istilah daripada Trinitas ini. Nah, varian-variannya doktrin Trinitas setelah Konsili Nisea ada semi-arianisme, berbeda substansi atau mirip, tetapi tidak sama. Ini ada di daerah timur. Konsili Roma ya, tahun 341 dan Sardisa tahun 343 di barat itu mendukung Athanasius. Jadi kebanyakan di barat mendukung Athanasius, dan juga tiga bapak Kapadokia ini yang bapak-bapak gereja yang terkenal dalam mempertahankan Trinitas, ya, Basil Agung Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nazianze itu mendukung konsep Trinitas. Arius dan Origenes itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu diciptakan. Jadi Origenes sendiri kemudian punya pandangan yang lain. Jadi setiap bapak-bapak gereja ada pandangan-pandangan uniknya sendiri begitu ya. Dan nanti ada Konsili Konstantinopel tahun 381 ini menyempurnakan doktrin Roh Kudus karena itu tidak muncul di dalam pengakuan iman Nisea. Ya, nanti ada Sinode Toledo, dia menambahkan filioki, ya, untuk roh keluar dari anak. Nah, ini yang akan menimbulkan perpecahan nanti antara Barat dan Timur. Nanti itu di abad yang ke-11. Ya. Agustinus di abad 5 menegaskan Trinitas. Ya.
Agustinus merupakan bapak gereja yang sangat berpengaruh sekali pada saat itu, ya. Juga pandangan predestinasi itu muncul dari bapak gereja Agustinus, di mana pandangannya juga tidak diterima seluruhnya oleh gereja. Itu dia, masih ada varian-variannya lagi, ya, karena Agustinus seperti mengajarkan double predestinasi dan tidak ada kehendak bebas, dan banyak gereja merasa bahwa ini sesuatu hal yang kurang pas, ya. Jadi ya ada pandangan-pandangan yang semi Agustinus mengenai masalah predestinasi, ya. Itu sekilas mengenai doktrin-doktrin yang berkembang pada saat itu dengan banyak sekali varian-varian yang ada, ya, dengan banyak sekali varian-varian yang ada. Dan abad 4 dan abad 5 ini, ya, gereja semakin mengurusi strukturnya secara internal. Dan pada saat itu yang paling berkembang adalah kota Roma. Ya. Kota Roma di tahun 200-an ini mulai berkembang. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 hal. Kenapa kota Roma ini menjadi lebih berkembang daripada uskup-uskup yang lainnya? Yang pertama dalam hal teologis, ya, otoritas kerasulan dari Petrus dan Paulus itu boleh dikatakan sangat berpengaruh. Ya, Petrus dan Paulus ini menjadi tokoh yang sentral di dalam perjanjian baru. Dan seakan-akan karena Petrus dan Paulus itu meninggal di Roma, maka warisan terakhir adalah warisan tempat di mana mereka meninggal. Ya. Sehingga otoritas kerasulan ini kuat sekali di kota Roma. Ya. Dan ada keteguhan ortodoksi keuskupan Roma dalam kasus Arianus. Sepertinya Roma itu tidak datang di dalam konsili Nisea. Dan dia tidak mendapat tekanan untuk memilih Arianus atau Alexander, walaupun Roma memegang doktrin Trinitas akhirnya. Tetapi artinya Roma tidak mendapat tekanan untuk memilih siapa dengan siapa. Jadi Roma punya pandangannya sendiri. Dan pandangannya adalah pandangan yang dipegang juga oleh keuskupan yang lain. Sehingga punya keteguhan ortodoksi di keuskupan Roma. Secara organisatoris, ya, keuskupan Roma mengadakan sinode lokal 2 kali setahun. Dan badan konservatif dari keuskupan ini teguh berafiliasi dengan Roma. Jadi gereja-gereja yang ada di bawah Roma, yang ada di sekitar Roma, ya. Dan kalau di bagian barat, maka ya sampai ke Inggris ya Roma semua yang pegang. Jadi cukup luas daerahnya dan konsisten karena dipegang oleh satu sinode saja. Dan itu didukung oleh semuanya. Sedangkan di daerah timur, kita lihat kepatriarkan timur itu ada Konstantinopel, ada Antioquia, ada Yerusalem, dan juga ada Alexandria. Jadi ini kadang-kadang mereka tidak satu suara. Sedangkan mereka ada di daerah timur. Jadi kalau dikatakan Roma lebih boleh dikatakan lebih solid, ya. Secara geografis itu dia, uskup di kota Roma memiliki suara yang dapat didengar di mana saja. Ya, lokasinya Roma tuh boleh dibilang katakan di tengah. Ya, mau ke timur ya dia tinggal sedikit lagi sudah ke timur. Kalau ke barat sampai sejauh Inggris itu ya boleh dikatakan memang harus melalui Roma dan memang ada di bawah Roma. Nah, secara gereja Roma itu dia satu-satunya kepatriarkan di barat. Ya, sampai dengan Inggris maka kepatriarkan atau keuskupannya adalah di Roma. Ya, daerah Jerman, daerah atas semua sampai ke Spanyol itu masih di bawah Roma. Secara politis Roma punya asosiasi dengan Kekaisaran Romawi, ya, dan mulai menudungi pemerintahan gereja. Jadi punya hubungan sangat dekat juga dengan pemerintah. Jadi ada dukungan juga dari pemerintah.
Tetapi yang paling membuat kota Roma kuat adalah pada tahun 635 ya ke atas, maka Islam menaklukkan wilayah timur, Mesir, Yerusalem, Antioquia, bahkan juga Bizantium. Dan akhirnya hampir memasuki Eropa melalui Spanyol. Jadi semua daerah-daerah yang ditaklukkan Islam itu sudah di bawah Islam sekarang, di bawah khalifah. Tetapi hanya Roma yang survive dari serangan ini. Sehingga keuskupan Roma ya setelah tahun 635 dia masih terus memiliki kebebasannya ya, dan otoritasnya di daerah barat. Sedangkan daerah-daerah lain mereka ada di bawah ya ini dia penaklukan daripada Islam. Tidak sebebas seperti di gereja Roma, walaupun tetap eksis, tetap ada ya gereja-gereja di timur ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana menuju kepausan nantinya di abad yang ke-6, maka ada peran Uskup Leo I ya, atau Leo the Great tahun 440 sampai 461 ya. Yang pertama adalah dia meredam Attila the Hun untuk kemudian menyerang kota Roma. Nah, orang di situ mulai melihat bahwa wah, gereja punya kekuatan di dalam hal politik ini sehingga dia bisa menahan ya peperangan-peperangan ya, penaklukan-penaklukan. Dan kemudian Uskup Leo itu mengembangkan teori kepausan dia. Jadi teorinya adalah dia mengkombinasikan tema otoritas atas konsili, otoritas atas kaisar, dan suksesi daripada Rasul Petrus. Jadi kaisar saja dia harus tunduk kepada kepatriakan. Sama seperti kayak perjanjian lama tuh ya raja tunduk kepada nabi. Dia raja tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia harus kemudian mendengarkan suara kenabian, suara Allah. Ya, jadi ada otoritas yang kemudian dikombinasikan. Ya. Dan juga pimpinan-pimpinan dalam konsili-konsili. Ya. Dan ini menggunakan terminologi hukum warisan daripada Romawi. Ya. Dari Petrus diwariskan kepada penerusnya, lalu kemudian diteruskan lagi. Jadi otoritas Petrus diteruskan kepada uskup selanjutnya yang ada di kota Roma. Dan uskup di kota Roma dianggap sebagai wakil Petrus. Uskup tertinggi dari semua uskup. Nah, ini pandangan yang kemudian di gereja timur, ya misalnya di wilayah yang bagian timur, mereka merasa bahwa oh nggak begitu, kita semuanya kepatriarkan Roma, Konstantinopel, ataupun Antioquia, Alexander, Yerusalem, kita sama sebenarnya. Tapi ya ini dia, ini dikembangkan oleh Uskup Leo I. Ya, dan mengambil Yohanes 21 ayat 15 sampai 20 sampai 17 dan Matius 16 ayat 18 untuk menunjukkan ya suksesi kerasulan melalui Petrus ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan keunikan Petrus yang ada di dalam Alkitab dan kemudian itu dipakai. Ada beberapa wilayah yang setuju, wilayah Kalsedonia ini setuju ya. Petrus ya, mereka katakan Petrus sedang berbicara melalui Uskup Leo. Ya, jadi ini menimbulkan pro dan kontra antara gereja barat dan gereja timur. Dan kalau kita lihat kesimpulan daripada perjalanan gereja dari abad 3, abad 4, abad 5 sampai ke abad yang ke-6. Maka ini menjadi pelajaran sebenarnya untuk kita sekarang. Ya. Ada banyak sekali materi ya, aduh materinya tuh banyak sekali. Kalau belajar sejarah doktrin tuh membingungkan kadang-kadang, karena dari bapak gereja ke bapak gereja yang satu kadang-kadang ada satu perbedaan yang nggak banyak tapi kecil gitu ya, tapi banyak sekali perbedaan. Yang pertama adalah gereja ada dalam masa damai dan kebebasan dalam memberitakan Injil.
Cuman pertanyaannya pada masa damai, pada masa kebebasan, maka kita masuk yang kedua, gereja ya sedikit banyak dia berpadu dengan negara pada saat itu, dengan pemerintahan yang ada, sehingga saling mempengaruhi antara gereja dan negara atau negara dan gereja. Jadi masing-masing ada dalam wilayah pemerintahannya masing-masing, ya. Walaupun mungkin ada di dalam wilayah Romawi, tapi Romawi pada saat itu kebagi dua juga antara Barat dan Timur. Yang ketiga adalah pertumbuhan termasuk perkembangan doktrinal gereja-gereja dalam kepatriarkan masing-masing. Karena masing-masing tentu ada pertanyaan, ada masalah. Di gereja Roma, di Mesir, Yerusalem, Antioquia, dan Bizantium, masing-masing menghadapi masalahnya sendiri-sendiri, menghadapi masalah teologinya sendiri-sendiri, dan mereka kemudian menjawab pada saat itu pergumulan teologi di masing-masing tempat, ya, secara berbeda satu dengan yang lain. Doktrinal di masing-masing tempat yang berbeda dengan kepatriarkan yang lain. Dan ini sampai kepada kesimpulan yang keempat, terjadinya perdebatan doktrin Kristen fundamental. Nah, ada yang berkata bahwa itu kan sudah selesai di Nisea, tapi ternyata sampai sekarang pun juga kita lihat sekarang di YouTube masih bicara hal-hal yang fundamental sebenarnya. Kalau bicara masalah perdebatan doktrin Kristen, ya, masih bicara hal-hal yang fundamental, masih bicara masalah kristologi, masih bicara masalah trinitas, begitu ya. Jadi ya sampai sekarang pun masih, sampai sekarang pun masih. Yang kelima adalah sebenarnya ini menjadi satu pergumulan kesatuan dan formulasi gereja yang am atau Katolik. Ya. Jadi Katolik itu artinya gereja yang satu, ya. Gereja yang am. Dengan adanya konsili-konsili, jadi mereka mengadakan pertemuan-pertemuan satu dengan yang lain. Tetapi makin lama konsili-konsili ini juga semakin membidatkan satu dengan yang lain. Jadi kayak Agustinus, ya itu nanti di konsili yang lain itu mengatakan Agustinus sesat dengan pandangan predestinasinya. Ya. Nanti konsili yang lain mendukung Trinitas yang kemudian dipegang oleh Agustinus. Jadi ya bapak-bapak gereja ini ya ada pro dan kontranya. Yang keenam, yang terakhir ini adalah bergerak dari regula fidei. Jadi abad pertama, 2, dan 3, gereja itu dia berdiri di atas pengajaran rasul-rasul. Belum ada Alkitab secara baku ya yang dipegang oleh seluruh gereja secara sama pada saat itu. Masih kanon ini masih kemudian berkembang ya sampai ya abad ke-3 sebenarnya ya. Abad ke-4 tahun Konsili Kartago 495-97 mereka secara aklamasi kemudian mengakui Alkitab ini. Ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah ada, ya, tetapi puncaknya di dalam Konsili Kartago. Ya. Nanti surat Athanasius itu juga sudah tahun 300, ya, kira-kira 300 pertengahan tahun 300-an itu ada surat Athanasius dan di situ meneguhkan sebenarnya ke-27 kitab daripada Perjanjian Baru. Ya. Jadi dari regula fide, aturan-aturan iman, tradisi-tradisi yang dipegang oleh gereja dari para rasul kepada yang namanya prima scriptura, Alkitab, tetapi juga setelah Alkitab kanon ini muncul, maka dia semacam berdampingan dengan tradisi gereja yang sudah berjalan. Jadi semacam kayak punya dua otoritas, tetapi dua otoritas ini tidak saling bertentangan antara Alkitab dan tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh gereja pada saat itu. Tetapi pada akhirnya
nanti menjadi sola ecclesia pada abad ke-6 dan seterusnya. Akhirnya menjadi dua sumber otoritas, ya, atau sola ecclesia ini juga dikatakan dual source atau dua sumber, yaitu ada otoritas yang gereja punya otoritas, tetapi juga Alkitab punya otoritas. Dan kadang-kadang gereja menjadi lebih tinggi daripada Alkitab, karena gereja punya tradisi yang tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi kemudian gereja memiliki semacam tugas bagaimana kemudian memimpin umat Allah yang ada pada masa itu dan ada di daerah itu. Ya, jadi ini yang bisa kita lihat kesimpulan daripada sejarah gereja abad 4 sampai abad 6. Gereja sudah dalam masa damai, gereja kemudian bergumul dengan negara pada saat itu, ya, dan ada masalah-masalah perdebatan doktrinal, ya, sehingga mereka saling bertemu satu dengan yang lain, ya, mereka banyak bertemu satu dengan yang lain untuk membicarakan hal ini, ya, dan gereja semakin boleh dikatakan semakin terbentuk secara organisatoris, sehingga gereja secara organisatoris, ya, cenderung kemudian memiliki otoritas yang melebihi daripada Alkitab itu sendiri. Ya, ini mungkin ringkasan yang bisa kita lihat dari sejarah gereja abad 6, abad 4 sampai abad yang ke-6. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pastor Dr. Oki Ototo yang sudah mempresentasikan uh, sejarah gereja untuk pertumbuhan di abad ketiga sampai dengan abad keempat sampai ke-6 ya. Dan tentunya sekalipun kita sudah ada beberapa kesimpulan yang kalau tidak salah tadi ada 6 butir, di antara audiens masih ada beberapa yang perlu penjelasan. Karena itu untuk di babak pertama ini saya coba buka untuk 3 penanya. Silakan yang akan bertanya, saya persilakan. Ini ada Saudara Yoram, sebentar. Ada yang lain lagi? Sebelum Saudara Yoram menyampaikan pertanyaan. Oke, kalau begitu kita silakan. Halo, halo, halo. Ya, silakan. Baik. Ya. Haleluya, selamat malam. Saya akan sebelum saya mau bercerita, saya di 1 Petrus 2 ayat 24. Bumi firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun dalam bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah mengikut dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup benar oleh diri kita sembuh. Jadi kan di sini kan pertanyaan gereja kan, Kalvari menjadi UGD ilahi untuk seluruh umat manusia, di mana Tabi Agung menebarkan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kita harus bersedia membuka lebar-lebar pintu hati kita, dan gereja kepada semua warga kita bisa mengasihi mereka satu sama yang lain dengan cara yang sama. Karena bukalah umat yang gereja Palamera itu. Bukan sebagai penamalan, tetapi sebagai komunitas asli dan kasih penemuan Kalvari UGD dengan untuk semua. Jadi kan mereka ini Allah membersihkan imannya sebelum mereka menjadi orang yang lebih baik gitu. Atau warna kulitnya tidak sama. Kan orang-orang Kristen cenderung lagu, tetapi kan sejenak Allah yang menjangkau kita. Jika ada jangkauan, itulah ketua yang murni meluas dirinya sendiri kepada kita yang jemaah bagi jahat tidak suci. Contoh, Anda mungkin ya penyelamatan yang berani bagi para sandera yang ditahan pemberontak beberapa tahun yang lalu di Kolombia. Nah, pada kejadian itu dunia internasional memuji Muslia cerdas yang memperdaya para penangkap dalam skenario
oleh pasukan pemerintah yang menambah di atas sebuah helikopter. Entah itu tahun 70-an, 50-an, 30-an. Nah, beberapa hari setelah penyelamatan yang sukses itu, satu potongan video video mengungkap sebagai bahan skenario, maka salah seorang tentang pemerintah menenangkan ban lengan tanda palang merah sebagai penamaran. Nah, palang merah internasional segera menunjukkan kata ini. Jadi kan bagi di akhir zaman harus juga menjadi salah satu komunitas pelayanan di akhir zaman, entah itu masa yang sekarang gitu. Nah, tidak akan ada lagi kasih radikal dan tidak akan ada lagi panggilan yang lebih tinggi bagi gereja selain menjadi seperti Yesus dan menjadi sebuah rumah sakit bagi orang berdosa. Nah, boleh bertanya sedikit ya, bagaimana caranya kita menjaga kekudusan di gereja ya? Ini pertanyaan pertama ya. Bagaimana caranya kita melakukan pekerjaan yang baik kalau kita mau ada pelayanan di gereja? Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki kekudusan yang baik kalau kita pergi ke gereja gitu? Karena saya ke gereja di hari Sabat, walaupun saya kan orang apa isa-isanya join. Dulu saya minggu malam yang lalu saya join minum kabar sebagai ibadah Sunday serviceku di hari Minggu malam Minggu 1 tahun yang lalu. Tapi saya juga pernah join itu community sama teman-teman saya. Gimana sih caranya gitu? Makasih ya, Dr. Oto. Sebenarnya mau pengen bertanya tapi bateraiku habis. Itu pas Pastor Dr. Oki Oto, baterai saya tinggal habis. Ya udah saya chat buat Zoom. Makasih Pastor, saya minta maaf. Oke, terima kasih Pak Yoram. Pak Oki, sudah mau jawab atau kita menunggu ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Esta? Ya, saya pikir sih bagaimana kita kemudian bisa melayani Tuhan, ya tentu dengan yang pertama, tentu dengan firman Tuhan yang mengarahkan kita bagaimana kemudian kita melayani, khususnya keberadaan diri kita dulu yang memang sudah harus lahir baru, lalu kemudian kita mengerti dan juga kita ada di dalam lembaga-lembaga gereja, di mana lembaga-lembaga gereja inilah yang sebenarnya akan memberikan pengarahan bagaimana kita melayani. Jadi lembaga-lembaga gereja ini ya harus menjadi institusi di mana kita melayani, tetapi juga institusi di mana melatih kita untuk kemudian kita bisa melayani. Jadi kita bisa melayani di gereja, tetapi bagaimana kita melayani tentu dengan panduan firman Tuhan ya, tentu dengan panduan firman Tuhan. Ya enggak. Seperti itu saja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oki. Jadi ada dua tadi yang ditanyakan oleh Saudara Yoram. Pak Oki sudah bisa menjawab. Kalau begitu ini ada dua pertanyaan Pak. Dua penanya maksud. Ya. Penanya yang pertama itu Ibu Esta tadi sudah raise hand. Dan yang kedua ini ada dari Saudara Dorman Silaban di Medan kalau nggak salah ya. Mungkin Pak Oki bisa baca langsung aja di chattingan. Tapi kalau Ibu Esta kita dengar aja dulu. Ibu Esta silakan Bu Esta. Ibu Esta. Oke. Kalau Ibu Esta belum, Pak Oki sudah bisa baca di chattingan Pak. Jadi Ya. saya bacakan saja. Tuduhan gereja timur ke barat, di balik serangan Islam ke timur ada peran besar gereja barat. Karena timur menolak atas pernyataan barat tentang Paus itu orang suci. Kemudian sedikit tadi Bapak singgung tentang penaklukan ya, gereja timur yang sekarang dikuasai Islam. Silakan Pak. Ya, jadi ya sekali lagi ini adalah tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang sulit sekali, tapi itu memang bisa terjadi. Ya, itu sekali lagi ini kan adalah tuduhan daripada gereja timur. Tetapi kan kalau serangan itu terjadi tahun 635, maka itu satu serangan yang memang mendadak sekali pada saat itu. Dan memang itu dimulai dari bawah. Tapi kalau kita lihat nanti misalnya di tahun abad 11 lah, ya, abad 11 sampai abad 13, maka itu juga ada semacam
dukungan daripada gereja yang ada di barat. Mereka ingin menguasai gereja yang ada di timur, ya, menguasai Yerusalem pada saat itu. Ya, walaupun peperangan itu ya boleh dikatakan itu juga menjadi celah bagi orang Kristen atas dimulainya perang salib itu, ya. Ya, jadi sekali lagi ini memang harus dicari lagi, ya, saya pikir dokumen-dokumennya gitu, ya. Tapi saya pikir sih masih terlalu jauh kalau tahun 635. Ya, karena tahun 635 ini kan antara gereja barat dan timur ini memang masih boleh dikatakan masih kuat. Nanti tahun 1154 setelah perpisahan, ya, tetapi itu pun sebenarnya masih kuat juga hubungan antara gereja timur dan barat, ya. Memang nanti kalau di reformasi, nah ini agak sedikit ya ada politisnya main di sini, ya. Jadi ya memang kita kurang bisa tahu, ya, karena ini itu dia tadi bahwa gereja sudah sedikit banyak main di politis di sini, ya. Ada persaingan juga antara kepatriakan. Jadi memang sulit sekali untuk saya menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Ini Ibu Esta tadi mengalami persoalan teknis ini, Pak. Jadi belum bisa menyampaikan pertanyaan. Kalau begitu saya berikan kesempatan 2 orang lagi. Silakan yang ingin bertanya. Ini masih di sesi bertanya, ya. Nanti sebentar kalau ada yang mau menambahkan silakan. Bisa begitu, Pak? Boleh. Oke, Ya, silakan. Kalau silakan. begitu sekarang sesi pertanyaan. Sedikit saya tambahkan untuk Saudari Dorma ini. Ya, karena masalah kepausan ini kan baru nanti di atas daripada abad ke-6. Jadi abad-abad ke-7 dan semuanya. Jadi kadang-kadang pernyataan-pernyataan ini tidak muncul pada masa itu, ya, tetapi muncul di masa-masa kemudian di mana perdebatan antara dua kelompok ini semakin meninggi, misalnya di abad 12, abad 13 begitu, ya. Baru muncul tuduhan-tuduhan yang miring seperti ini. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi tidak terjadi pada abad 6 dan abad 7, ya. Tetapi mungkin bisa terjadi di abad-abad kemudian pada saat persaingan itu semakin kuat antar gereja, apalagi kalau itu sudah memasukkan unsur pemerintah. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, ini ada ini Pak Ridolfo Yakobus. Oh iya. Saya mau tanya tentang Konsili Nisea, tentang tuduhan Yesus diangkat jadi Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya ini memang tuduhan, ya. Jadi apakah di Konsili Nisea Yesus itu baru dianggap Tuhan? Nah, ini udah pasti bahwa ini salah. Jadi kalau melihat sejarah gereja abad pertama sampai abad ketiga, semua bapak-bapak gereja mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu dari mana? Ya, itu dari Alkitab. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak mungkin tidak, ya, kekristenan itu menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Saya cuma mau baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, ini menjadi rahasia ibadah daripada orang-orang Kristen yang kemudian ditulis oleh para rasul pada saat itu. Jadi masalah Trinitas secara istilah itu mungkin nanti, ya, setelah masa Alkitab. Tetapi kalau melihat orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya, misalnya di Filipi 2 itu ada himne gereja awal yang kemudian ditulis juga oleh Paulus, ya. Dan himne ini menegaskan
siapa Kristus, bahwa semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut kepada Kristus, ya. Dan Filipi 2 ini ayat 6 sampai ayat 11, ya. Ini sangat dominan sekali, ya. Kalau ini Pastor Walda udah pakar itu bagian situ, jadi sudah sangat tahu bahwa teks itu memang menyembah Yesus itu sebagai Allah. Bukan hanya di dalam Alkitab, di luar daripada Alkitab, tulisan-tulisan sejarawan itu menyatakan bahwa orang Kristen itu menyembah, ya, semacam kayak manusia yang disalibkan. Jadi dari data-data sejarah pada saat itu, ya, sebelum Konsili Nisea, data-data dalam Alkitab dan tulisan bapak-bapak gereja itu sudah menegaskan bahwa Kristus itu adalah Allah yang disembah. Jadi bukan pada saat Konsili Nisea. Jadi baca lagi sejarah bapak-bapak gereja, Konsili Nisea berkaitan dengan pandangan Arius pada saat itu yang menganggap Yesus itu bukan Allah, ya. Dan itu sekali lagi kita lihat tadi pandangannya akan kecil sekali, hanya 2 yang mendukung itu, ya. Hanya 2 yang mendukung itu. Jadi sekali lagi tuduhan itu tidak benar bahwa di dalam Konsili Nisea Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Ya. Nah, Tuhan ini maksudnya Allah, ya. Ini kadang-kadang kalau masalah istilah saya agak harus hati-hati, mesti tanya dulu maksudnya Tuhan itu apa, karena Tuhan itu bisa penguasa, ya, tapi Tuhan itu juga bisa Allah, begitu, ya. Oke. Itu untuk pertanyaan daripada Pak Ridolfo. Jadi Ya, sudah jadi jelas lah itu. Kalau kita lihat apa misalnya Pak Bambang Nursena atau apa menjelaskan, kayaknya sudah cukup jelas. iya. Ini dari Saudari Dorma lagi. Pelajaran kita ambil dari sejarah gereja, karena saya sudah baca buku gereja yang Bapak jelaskan ini, bahwa kita sekarang harus lebih hati-hati dalam memandang saudara Kristen. Kita di beda organisasi untuk mengedepankan kasih. Ya. Sebelum Konsili Nisea 325, Yesus, ini mungkin pertanyaan yang lain. Iya, jadi memang dari pelajaran ini kita harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia ini agak sedikit sensitif antara beda teologi gitu, ya. Beda penafsiran itu, wah, itu langsung disikapi dengan boleh dikatakan agak radikal juga gitu, ya. Dengan tujuan sebenarnya ingin membela pengajaran kekristenan. Tentu kita ingin pengajaran kekristenan yang murni. Macam-macam materinya, ada varian-varian di dalam materi atau data-data sejarah gereja. Mungkin saya membaca buku yang lain, dan ya memang itu dia mengapa saya agak ragu tadi, karena saya baca juga ada tulisan-tulisan yang lain. Keuskupan Roma itu juga hadir di dalam Konsili Nisea. Tapi apakah itu memang uskup Roma sendiri atau wakil daripada keuskupan Roma? Itu yang mungkin saya akan coba cari lagi, Pak Kristo. Makasih masukan. Ini dari Berta Apriani. Bagaimana sejarah gereja dalam mempertahankan iman dan nilai-nilai Kristen terkait dengan ayat dari Matius 10 ayat 34. Coba saya buka lagi. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi kalau lihat teks ini, maka kita harus baca terus sampai ke ayat 42. Jadi artinya Tuhan Yesus datang, ya, dia membawa pedang, artinya dalam seseorang mengambil sebuah keputusan untuk dia percaya kepada Kristus atau tidak, maka keputusan dia untuk percaya kepada Kristus akan menyebabkan sebuah masalah. Ya, jadi Yesus ini sedang memberitahu kepada orang-orang bahwa untuk percaya kepada Kristus, maka bisa ada perselisihan yang terjadi antara orang-orang yang ada di
dalam rumah. Jadi sebenarnya Yesus sedang memberikan satu tantangan kepada orang-orang, ya, bahwa untuk mengikuti dia maka akan ada orang-orang yang menentang kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bukan berarti kemudian kitalah yang kemudian harus mengangkat pedang, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi orang-orang yang kemudian merasa terganggu dengan iman kita kepada Kristus. Atau orang-orang yang tidak setuju dengan iman kita kepada Kristus. Sehingga terjadinya pemisahan itu. Jadi teks ini, ya, akhirnya gereja, kalau kamu percaya kepada Kristus, maka kamu pasti akan dianiaya. Itu juga sudah dikatakan Yesus kepada para murid-muridnya. Bahwa aku sudah mengatakan ini kepadamu. Kalau kamu percaya aku, seperti juga mereka menganiaya aku, maka engkau pun juga dianiaya oleh mereka. Dan gereja, pada saat itu, kenapa mereka tidak melakukan perlawanan? Karena Alkitab sudah menyatakan, salah satunya dari Matius 10 ayat 34 ini. Ya, bahwa kamu akan dinista, kamu akan dianiaya, ya, oleh karena kamu percaya kepada namaku. Ya, jadi ini memang dipertahankan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen itu menderita abad pertama sampai abad ketiga. Itu buat orang Kristen itu semacam, kalau di dalam surat 1 Petrus itu semacam hadiah sebenarnya. Kalau mereka dianiaya, maka bagi para rasul mereka merasa bahwa wah, kami itu memang benar-benar umat Kristen gitu ya. Kita baca di Kisah Rasul itu, para rasul yang kemudian dianiaya, mereka menjadi bahagia, sukacita karena semacam mereka, oh memang beginilah murid-murid Kristen, ya, bahwa kami itu akan dianiaya oleh karena iman kami. Itu dari nilai-nilai Kristiani yang kita bisa lihat dari Matius 10 ayat 34, bahwa kalau kita memiliki iman Kristen, maka ya, kita akan menghadapi orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan iman kita, bahkan kita bisa dianiaya. Itu yang Ibu Berta Apriani, ya. Ini dari Vediola, ya, Vediola. Apakah Alkitab membahas liturgi? Apakah umat Kristen perlu berpartisipasi dalam ibadah liturgi? Ya, jadi liturgi itu adalah sebuah arahan yang dibuat oleh tradisi gereja sebenarnya, ya. Jadi mungkin kalau liturgi di dalam Alkitab ya sangat sederhana sekali. Ada pujian, ada firman Tuhan, begitu ya. Ya, lalu kemudian ada mungkin ritual-ritual yang lainnya, ya, misalnya baptisan dan semuanya. Ya, sederhana sekali di situ. Dan liturgi yang sederhana ini kemudian dikembangkan ya di dalam tradisi-tradisi gereja, sehingga setiap tradisi gereja, baik itu barat ataupun itu timur, dia punya tradisi-tradisi yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Tapi tujuan liturgi adalah membuat suatu perencanaan di dalam kemudian orang beribadah kepada Kristus. Karena itu kan ini perlu diatur. Ini pertama, apakah ada votum, apakah ada salam, atau kemudian dimulai dengan doa, doanya seperti apa, lalu dengan apakah mau masuk ke dalam pujian, ada berapa kali pujian, lalu pujiannya itu seperti apa, lalu kemudian bagaimana penyampaian firman Tuhan, apakah ada salam atau ada sambutan-sambutan antara. Nah, itu semuanya memang dikembangkan secara tradisi oleh gereja masing-masing, ya. Jadi kita hanya tahu bahwa ada yang kemudian kita bisa lihat di dalam Alkitab intisari daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang Kristen. Tapi bagaimananya secara detail memang itu tidak dirinci di dalam Alkitab, dan itu ada dalam tradisi-tradisi gereja. Ya, itu dari video. Oke, baik. Terima kasih, ya, Pak Oki. Oke. Ini ada dari Ibu Esta yang akan menyampaikan pertanyaan. Sebelum sebentar, Pak Didi kalau tidak salah ya, Pak Didi Ekel dari Hong Kong atau dari mana ini? Saya hanya akan menambahkan. Sebentar Pak, tahan saja dulu, kita dengar penanya berikut yaitu Ibu Esta. Silakan dari Makassar. Terima kasih Pastor Walda. Pak Oki mau nanya, ini kan apa antara Trinitarian dan Unitarian atau Oneness, mereka tanya kok Pak Astroldo sama mereka saling klaim merasa dogma mereka masing-masing yang paling benar. Ya. Dua-duanya ini saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Ya. Dan dua-duanya punya dasar ayat Alkitab, tapi mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka. Ya. Nah, saya pernah ikut pengajaran dari salah satu hamba Tuhan yang lain juga, bahwa sebenarnya orang Trinitas ini memang selalu menganggap sesat penganut yang lain, Unitarian atau Oneness ini. Padahal sebenarnya dua-duanya itu betul. Kenapa? Karena kalau kita baca di kitab Matius, Markus, dan Lukas itu, kita kan berkata seperti Athanasius yang penganut Trinitarian. Tapi kalau kita baca di seluruh kitab Kisah Rasul yang tulisan Paulus, seperti mengenai contoh misalnya masalah baptisan, Pak Oki, di Matius 28 kan dikatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan semua di kitab Kisah Rasul dikatakan membaptis dalam nama Yesus. Tidak dikatakan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, menurut kalau konsep dari Unitarian atau Oneness ini, di Yohanes 17 ayat 11-12 itu kan dikatakan namamu kau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus, nama Bapa itu ada di dalam nama Yesus. Dan Yesus dan Bapa ini adalah satu, seperti di Yohanes 17 itu ya. Nah, di ayat dikatakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus di sini yang artinya dalam bahasanya Yesua atau Yehova Yasya, artinya Yehova yang menyelamatkan. Jadi sedangkan Kaisar Konstantin yang pertama itu juga kan tidak dibaptis, dan kurang dari setahun baru dibaptis oleh Arius, dan Arius ini sendiri adalah penganut Unitarian atau Oneness itu. Oke. Jadi mungkin perlu diluruskan, Arius itu dia bukan Unitarian sebenarnya, karena dia menolak Yesus sebagai Allah. Iya, menurut konsepnya seperti ini, maksudnya tidak perlu saling dari orang-orang Trinitarian ini tidak perlu menganggap yang lain itu sesat. Kalau ya penganut Trinitarian itu kan kebanyakan dianut oleh gereja-gereja Reform, Katolik, Ortodoks, termasuk Anglikan. Oneness itu dianut oleh gereja-gereja Pantekosta, GBI, atau karismatik seperti itu. Nah, menurut hamba Tuhan itu tidak perlu saling merasa benar atau saling menganggap yang lain sesat. Karena dogma itu diciptakan oleh bapak-bapak gereja untuk menerangkan firman ke jemaat supaya lebih mudah dimengerti. Jadi pada intinya sebenarnya syarat keselamatan itu bukan percaya Tritunggal, tapi percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan di sini Adonai atau Kyrios, majikan, dan percaya dalam hati bahwa Allah, Theos atau Elohim, membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi orang diselamatkan bukan karena mengakui Tritunggal, tetapi orang diselamatkan karena menjadikan Yesus sebagai Kyrios atau Adonai-nya, dan percaya ada kebangkitan percaya dengan penebusan oleh Yesus Kristus itu. Nah, beberapa orang memaksakan konsep Tritunggal itu, makanya orang-orang Yahudi jadi sulit untuk diinjili. Seperti itu, Pak Oki, bagaimana? Jadi memang artinya ini memang perdebatan dari bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua. Tetapi kalau Arius, maka Arius ini dia berbeda sekali dengan misalnya bapak-bapak gereja yang lain, walaupun misalnya mereka pandangannya adalah dari monoteisme Yahudi. Mereka pandangannya lebih kepada Sabelionisme, ya. Dan ini adalah mereka hanya kalau monoteisme Yahudi itu lebih menekankan bahwa Allah itu satu, Allah itu Bapa di sorga, Allah juga datang ke dalam dunia ini, ya, dalam rupa Yesus, ya, dalam rupa manusia, dan Allah juga adalah Roh Kudus. Jadi memang menjelaskannya
sisi cara ya. Nah, permasalahannya kalau Arius itu beda jauh sekali. Kalau Arius itu Yesus itu sama sekali bukan Allah dia. Nah, cuman masalahnya kalau penjelasannya hanya sederhana itu seperti yang dikatakan Sabelius bahwa kan hanya ada satu Allah, Allah di sorga, lalu dia datang ke dalam dunia, lalu dia kembali dan kemudian dia datang lagi sebagai roh ke dalam orang percaya. Tetapi walaupun doktrin Trinitas ini ya, yang kalau kita lihat sekarang sudah kompleks sekali ya, boleh saya bilang ya, mungkin tadi Esta bilang ini jadi kompleks sekali ya, memang jadi kompleks sekali sekarang. Mungkin dulunya nggak sekompleks ini juga, dulunya sederhana. Tetapi tanpa doktrin yang sekompleks sekarang ini, pada zaman Yesus sendiri, orang Yahudi juga tetap nggak mau percaya Yesus. Apakah yakin dengan kalau saya mengajarkan monoteisme Yahudi, lalu kemudian orang Yahudi atau yang lainnya akan lebih mau mempercayai? Mereka tetap tidak akan mau, karena bagi orang Yahudi menolak kekristenan adalah karena kekristenan. Ya, boleh dikatakan di sini dari perkataan Paulus, itu ketentuan-ketentuan Taurat tidak lagi berlaku dalam gereja sekarang semenjak kedatangan Kristus. Dan juga yang penting sekali bagi orang Yahudi adalah tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Jadi kadang-kadang kita terjebak di dalam kompleksitas daripada doktrin dan kita menyederhanakan itu. Seakan-akan itu sesuatu yang sederhana, sedangkan untuk menjabarkan kealahan di dalam Alkitab, doktrin Trinitas itu tidak angkat satu ayat, dua ayat, dia bergerak dari Kejadian sampai kepada Wahyu ya. Saya pikir yang lain juga mencoba begitu ya. Memang ada monoteismenya, itu kita setuju. Dalam Trinitas juga ada monoteismenya, tapi bagaimana monoteisme ini? Kemudian dia adalah Bapa, dia adalah Anak, dan dia adalah Roh Kudus. Nah, disinilah sebenarnya kita banyak berbeda dalam hal istilah. Apakah esensi, ataukah pribadi? Ini pribadi yang seperti apa? Apakah ini pribadi yang bisa digambarkan seperti kita pikiran manusia? Ataukah ini pribadi yang metafisika? Tetapi memang seperti yang Esta bilang, bahwa Ibu Esta bilang bahwa menjadi terlalu tajam kekristenan di Indonesia dan akhirnya sampai kepada penghujatan-penghujatan secara pribadi. Seharusnya ya diskusi saja, ya kalau tidak setuju ya sudah gitu loh. Ya kan? Ya, yang Trinitarianisme ini kan tidak ada di dalam gereja yang sifatnya oneness gitu loh. Ya kalau orang, saya nggak setuju sama Trinitarian, ya dia tinggal pergi ke gereja oneness. Oh, ini saya nggak setuju sama oneness, ya dia tinggal pergi ke gereja Trinitarian. Selesai gitu loh. Jadi kalau di luar negeri itu nggak terlalu apa ya, perbedaan-perbedaan ini nggak akan membuat kemudian jadi orang penghujatan secara pribadi. Akhirnya jadi masuknya jadi kerana pribadi gitu loh. Ya akhirnya kerana pribadi, padahal intinya itu ya tadi gitu. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, dia juru selamat, dia yang mati untuk dosa-dosa kita. Kita ya yang oneness pun pasti mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang harus disembah. Mungkin memiliki cara formula yang berbeda dalam menjelaskan. Ya itu kan artinya pengajarannya itu dia saya bilang ada di daerah gereja masing-masing. Ya kalau tidak setuju ya tidak setuju. Diskusi ya diskusi saja gitu ya. Tentu ada ayat-ayat yang kemudian dipakai gitu. Tetapi ya sekali lagi akan kenapa Sabelius ini bahwa Sabelius ini mengenai masalah tiga cara daripada Allah ini dianggap salah karena ya nanti dilihat bahwa bagaimana antara Yesus dan Bapa itu ada komunikasi. Jadi kalau ada dua ini komunikasi itu gimana ya. Jadi mungkin itu saya lagi terjemahin di satu buku berkaitan dengan pergerakan daripada doktrin Trinitas dari abad pertama, perdebatan antara teolog para monoteisme yang memegang monoteisme Yahudi dan yang namanya teolog logos. Jadi
Kalau teolog logos ini dia melihat dari perjanjian lama di mana kata Tuhan, ya, kata Adonai itu dikenakan juga kepada Yesus Kristus. Gitu. Ya, itu yang mereka berangkat dari perjanjian lama. Yang kelihatan itu, jadi kalau dalam teologi, jadi sebenarnya dalam teologi Yahudi ada yang namanya teologi dua logos. Bukan dua logos, dua kekuatan, ya, two powers namanya. Jadi ada orang Yahudi menulis buku namanya Two Powers. Jadi dalam teologi orang Yahudi sebelum abad kedua, mereka mengenal adanya dua kekuatan sorga. Yang satu kelihatan, yang satu tidak kelihatan. Jadi buat orang Yahudi itu ada Yahweh yang kelihatan dan ada Yahweh yang tidak kelihatan. Itu yang orang Yahudi sendiri ya. Ini doktrin orang Yahudi sendiri. Tapi setelah abad kedua, mereka melihat bahwa kayaknya doktrinnya kita ini agak mirip sama orang Kristen mengenai Tritunggal. Jadi setelah abad kedua, maka rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa pandangan itu juga adalah salah, ya, sesat gitu ya. Jadi sekali lagi memang ini masalah di penafsiran, ya. Jadi ya diskusi saja buat saya tanpa harus saling menghujat atau saling menyesatkan gitu loh. Gereja juga salah dulu, banyak dia menyesatkan. Jadi yang satu menyesatkan yang satu menyesatkan yang satu. Jadi ya masing-masing akhirnya ada di dalam kepatriarkan masing-masing. Tapi ya sekali lagi doktrin yang agak sensitif di Indonesia soal. Makasih Bu Esta. Itu mungkin yang ada di atas tadi itu Saudari Dorma. Saudari Dorma itu dia bilang mana itu tadi? Bahwa sekarang kita harus lebih hati-hati dalam memandang saudara Kristen kita di beda organisasi untuk mengedepankan kasih. Ya mungkin sekali lagi ya, doktrin berkembang. Silakan Pak Walda. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki yang sudah memberikan jawaban-jawaban. Terakhir jawaban untuk Ibu Esta. Dan sedikit Pak, kalau saya boleh tambahkan ini di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10-nya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mungkin ini ada satu mau bilang paradoks atau tidak. Di zaman abad pertama itu di tahun 50-an, 56 ya, pada saat Paulus menulis surat, di situ terjadi satu kekuasaan yang besar oleh Kaisar Nero. Jadi orang mau menjadi percaya aja itu bukan suatu yang mudah. Apalagi mau mengaku bahwa dia itu adalah Kristen. Nah ini tentu satu tantangan yang besar. Jadi ketika ada yang mengaku menjadi Kristen, maka pada saat itu juga akan diciduk. Artinya keselamatan itu memang dengan iman, tetapi dengan pengakuan secara verbal, secara dengan oral mengaku, itu sebuah ancaman besar bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Nah jadi konteks ini sebetulnya Paulus juga menuliskan tidak hanya dalam konteks vertikal secara hubungan antara kita dengan Tuhan, tetapi ini juga adalah satu tantangan seperti yang tadi Pak Oki katakan, mengaku kekristenan itu akan mendapatkan satu ancaman. Tapi kalaupun itu diterima oleh orang Kristen itu suatu kebanggaan, begitu ya. Tapi inilah yang bisa dilihat bagaimana perkembangan gereja yang dari awal abad pertama sampai sekarang di abad 21 memang berkembang dengan pesat. Oke, baik. Sesudah itu kita masih ada kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Saya coba alokasikan waktu untuk Pak Didi ya, tadi yang akan menambahkan kurang lebih 5 menit ke depan. Silakan Pak Didi. Pak Didi masih aktif di sini? Pak Didi Ekel. Oh, sudah itu ya, sudah bergeser. Oke, kalau begitu 5 sampai 7 menit ke depan saya persilakan. Ada pertanyaan Ibu Berta Apriani. Oh, ada ya.
lewat chatting. Ya, Santo Lukas sang rasul kan satu orang yang menuliskan kitab Injil, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Yesus sekalipun. Jadi apakah alasannya kitabnya dikanonkan jadi Injil di perjanjian baru kita? Ya, jadi memang Lukas sepertinya tidak pernah bertemu. Walaupun ada catatan Bapak Gereja yang mengatakan salah satu daripada 70 murid ini adalah Lukas. Tapi mungkin juga ya sekali lagi itu catatan Bapak Gereja yang perlu diklarifikasi lagi. Ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana penulisan daripada kanon, maka kalau boleh dikatakan penulisan daripada kanon ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang bukan hanya ada di melihat Yesus, tetapi juga orang-orang yang berkaitan dengan rasul-rasul daripada Kristus. Jadi kalau Lukas, dia memiliki kedekatan dengan Rasul Paulus. Di mana Lukas, di dalam kisah para rasul, dia menuliskan satu kitab yang sangat penting sekali bagi gereja. Bagaimana gereja itu kemudian tersebar ke wilayah-wilayah di luar daripada Yerusalem sampai kepada Roma. Ya. Jadi di dalam penulisan-penulisan kanon ini, ya, Lukas ini menjadi boleh dikatakan rekan daripada para rasul. Sama juga seperti Markus. Markus mungkin pernah bertemu dengan Yesus, ya. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Markus itu mungkin pernah bertemu dengan Yesus. Dan Markus ini dekat sekali dengan atau boleh dikatakan dia dekat sekali dengan Rasul Petrus, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, alasan daripada penulisan itu adalah di dalam kalangan para rasul. Kenapa tulisan Lukas itu bisa lewat? Karena tulisan Lukas itu ditulis semasa rasul-rasul semua itu hidup. Dan tulisan ini tidak pernah ditolak. Jadi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan, paling enggak karena Yohanes ditulis paling akhir, tapi Matius, Markus, dan Lukas ini ditulis boleh dikatakan mungkin sebelum tahun 70-an. Di mana kalau dia misalnya Lukas menulis kira-kira tahun 62, di mana para rasul itu pada saat itu masih banyak yang hidup, ya. Masih banyak yang hidup dan tulisan ini tidak pernah kemudian ditolak oleh gereja. Jadi bagaimana kemudian gereja membuat ya semacam kategori daripada tulisan Alkitab adalah dia adalah dari kalangan para rasul dan tulisannya tidak pernah kemudian di-reject oleh para uskup atau gereja pada awal abad pertama. Jadi walaupun dia tidak bertemu Yesus, sama juga misalnya para sekretaris ya yang kemudian menulis surat Roma, itu kan ada Tertius, ya, Paulus yang kemudian idenya daripada Paulus tapi dia mendiktekan kepada orang lain. Mungkin juga Silas itu juga dia adalah seorang yang kemudian membantu di dalam penulisan, ya. Jadi ada beberapa orang, Lukas, kemudian juga Markus yang memang tidak pernah melihat, Lukas mungkin sangat bisa dia melihat Yesus, tapi mungkin Lukas tidak, ya. Kalaupun Lukas tidak, tetapi tulisannya sangat penting sekali bagi sejarah gereja, bagaimana kemudian dia menulis dua buku yang dominan sekali dalam perjanjian baru, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan itu tulisan itu dibuktikan juga dengan realitas yang ada pada saat itu. Jadi ini masalahnya di dalam penentuan kanon, ya. Jadi penentuannya bukan apakah dia melihat Yesus atau tidak. Mungkin kalau jadi rasul ya mungkin perlu, ya. Kalau jadi rasul. Ya. Gimana Ibu Berta? Oke, makasih Pak untuk penjelasannya udah detail sekali. Oke, ya.
Puji Tuhan. Ini ada mungkin pendapat tambahan yang saya dengar akibat Lukas pernah mundur jadi murid. Iya, tapi itu yang jadi pertanyaan, mundur dari jadi muridnya di mana gitu. Malah yang mundur jadi murid Markus sebenarnya dalam Kisah Rasul 15. Oke, baik. Kita akan segera tutup acara Bible Study malam hari ini, dan saya beri kesempatan Pastor Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi, untuk menyampaikan closing statement sekaligus dengan doa tutup. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih semua atas partisipasinya dan ya, kerinduannya untuk belajar bersama-sama. Dan saya memberikan masukan di chat bahwa Uskup Roma itu tidak hadir dalam Konsili Nisea. Jadi Uskup Roma tidak hadir dalam Konsili Nisea, tetapi dia memang mengirim 2 diakennya. Ini yang membuat kenapa tadi saya agak sedikit mungkin bingung ya, karena agak samar-samar saya bacanya, tapi kemudian saya cari informasinya dan memang Uskup Roma itu tidak datang dalam Konsili Nisea, tapi dia mengirim 2 diakennya. Itu yang membuat dia bisa menjauh daripada tekanan untuk memilih untuk memilih antara Arius dan Athanasius. Jadi sejarah gereja yang ada sekarang ini sebenarnya membuat kita harus belajar sebenarnya apa yang terjadi pada gereja-gereja di masa abad 4 sampai 6, di mana kebebasan itu sudah bebas dalam mengutarakan pendapat dan semuanya, tetapi ternyata kebebasan yang dimiliki oleh kekristenan pada abad 4 sampai abad 6 bahkan bisa menguasai satu negara, kekaisaran, tetapi ternyata memiliki perbedaan kualitas dengan gereja yang teraniaya di abad 1 sampai abad 3, di mana gereja-gereja di abad 1 abad 3 walaupun teraniaya, mereka kesulitan di dalam mereka memberitakan Injil, tetapi kualitasnya menjadi lebih baik daripada gereja-gereja abad 4 sampai abad 6. Dan ya, perkembangan istilah-istilah dan pengetahuan dan itu mungkin belum berkembang di abad 1 dan 3, tetapi kan abad 4 dan 6 sudah banyak sebenarnya bapak-bapak teolog yang boleh disebut doktor-doktor pada saat itu. Tetapi ternyata mereka tidak bisa membawa gereja ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dan ini yang sebenarnya harus dipelajari oleh gereja-gereja sekarang. Di mana letaknya gitu kesalahan daripada atau kekurangan daripada gereja-gereja abad 4 sampai abad 6 begitu ya. Walaupun di dalam kebebasannya ternyata tidak membawa sesuatu yang ya boleh dibilang memang bebas, Injil tersebar luas. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kualitas yang boleh dikatakan tidak sebaik daripada gereja abad pertama sampai abad ketiga. Nah, kiranya sejarah gereja ini bisa semakin membuat kita semakin belajar lagi apa yang sebenarnya terjadi dulu. Nah, kebanyakan kita hanya menerima, oh ya sudah, inilah hasilnya. Tapi kita tidak benar-benar mencari satu data, satu informasi yang memang benar-benar akurat ya. Seperti tadi ya, memang banyak sekali materinya. Jadi waktu ditanya, Uskup Roma itu hadir. Tapi ada tulisan yang kemudian Uskup Roma tidak di bawah otoritas untuk kemudian memilih antara Arius dan Alexander, sehingga dia semacam bisa memiliki keleluasaan. Dan memang setelah saya coba cari lagi, saya dapatkan bahwa memang Uskup Roma tidak hadir. Jadi hal-hal semacam ini memang materinya banyak sekali, sehingga memang kita perlu banyak membaca. Dan saya pikir Grace Ministry ini membawa kita untuk bisa kumpul sama, dan hal-hal ini kan bisa kita bicarakan. Tidak semua kita bisa tahu ya, tidak semua kita bisa tahu, tapi dengan adanya komunitas ini kita bisa saling membantu, kita bisa saling mengisi, melengkapi, menasehati, dan saling memberitahu dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan semuanya adalah demi Kristus. Baik, terima kasih untuk Grace Ministry yang sudah memberikan kesempatan. Saya serahkan kembali ke Pak Walda atau kita tutup dalam doa? Silakan Pak, langsung tutup. Oke, baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur semua kebaikan rahmat-Mu yang boleh belajar bersama-sama di Grace Ministry ini, agar kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, kami saling belajar satu dengan yang lain.
Dan tujuan kami hanya satu, adalah supaya Engkau yang dipermuliakan. Semakin kami memberitakan Engkau kepada banyak orang, terlebih kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami, biarlah Tuhan kasih itu boleh kami nyatakan kepada banyak orang, agar orang lain dapat mengenal Engkau, dan orang lain juga memiliki kasih seperti ini. Terima kasih atas semua kebaikan rahmat-Mu, memberkati Grace Ministry, memberkati kami semua yang ada, biarlah kehidupan kami semuanya boleh semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh keberadaan kami malam hari ini, dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan